Bisa. Sekarang ini kan masuk kita sebenarnya perlu ya kan kita sebagai seorang muslim itu mengetahui bulan-bulan Islam. Dan ini kita masuk di bulan Rajab. Sekarang ini Ustaz banyak Ustaz berseliweran di media sosial. Malah mengatakan katanya puasa di awal Rajab dapat halanya ini itu, ada yang bilangkan itu doib, ada yang bilangkan itu sahih. Nah, jadi Ustaz, kami kan sebagai yang awam lah dibilangkan ya namanya pemuda, pemuda ingin mengetahui akan hal-hal tersebut, apakah itu sahih, apakah yang mana yang benarnya. Jadi Ustaz, kami harapkan Ustaz pada Ustaz untuk bisa memberikan sedikit ilmunya untuk biar kami tahu yang mana yang sahih, yang mana yang dhaif. Apa Ustaz? Barakallahu fiik. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'du. Malam ini alhamdulillah kita sudah di 3 Rajab 1443 Hijriah. Walillahilham, kita puji Allah Azza wa Jalla, mensyukuri nikmat mulia ini. Allah masih perkenankan kita untuk menghirup udara segar di salah satu bulan-bulan mulia, yakni bulan-bulan haram yang Allah muliakan dalam Al-Quran yang mulia, yakni dalam Quran surah At-Taubah ayat yang ke-36. Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, inna 'iddatasy syuhuri 'indallahi 12 syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal ard. Sesungguhnya bilangan bulan di sisi Allah dalam setahun itu ada 12. Di hari Allah menciptakan langit dan bumi. Nah, di antara 12 bulan tersebut Allah pilih minha arba'atun hurum. Ada 4 bulan yang terpilih menjadi bulan haram. Haram adalah bulan mulia. Penamaan bulan haram diantaranya adalah Rajab ini. Oleh para ulama adalah karena ditahrimil qital fiha, diharamkannya berperang di dalamnya. Atau kemudian makna karena haram tersebut adalah hurum, dimuliakan. Sebagaimana Masjidil Haram, ya Al-Haram. Maka Rasulullah SAW mentafsirkan At-Taubah 36 ini. Apa 4 bulan tersebut? Maka Rasulullah SAW mengatakan salasa mutawalliyat, 3 bulan berturut. Bulan ke-11, 12, 1. Zulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram. Dan satu lagi di pertengahan tahun, yakni di bulan yang ke-7, bulan Rajab. Rajab Mudhar, Rajab yang kita kenal hari ini, dan alhamdulillah kita berada di dalamnya. Nah, dari ayat ini tentunya kita tahu bahwa Rajab adalah bulan yang dimuliakan oleh Allah, dan kita sebagai hamba Allah yang beriman padanya, mari kita muliakan juga lah bulan ini. Dengan apa memuliakannya? Tentu dengan apa yang Allah syariatkan dalam hal ibadah. Memburu bagaimana kita untuk mendapatkan kesenangan, kebahagiaan di akhirat. Ini cara memuliakan bulan Rajab. Namun tentu memuliakan bulan Rajab ini haruslah ada kode etik. Sebagaimana yang Rasul SAW contohkan. Kita tentu dalam hal ibadah apapun mencontoh Rasulullah SAW. Salat dalam takbiratul ihramnya bagaimana? Kenapa kita rukuk seperti itu? Ya karena contoh Rasul. Sujud seperti itu ya karena contoh Rasul. Semuanya mencontoh Rasul. Maka para ikhwah sekalian pemuda mengaji yang dirahmati Allah Azza wa Jalla, Al-Imam Ibnu Abbas ketika mentafsirkan ayat ini, karena Allah dalam ayat tersebut mengatakan fala tazlimu fihinna anfusakum. Di 4 bulan ini jangan kalian berbuat zalim li nafsih. Jangan kalian berbuat kezaliman terhadap diri kalian sendiri, yakni dengan maksiat pada Allah di 4 bulan ini. Kesannya jangan berbuat maksiat cuma di 4 bulan ya. Padahal di semua waktu Allah haramkan berbuat maksiat. Maka datanglah Al-Imam Ibnu Abbas untuk menjelaskan apa makna Allah haramkan kita buat maksiat di 4 bulan ini. Maksudnya siapa yang bermaksiat di 4 bulan ini Allah lipat gandakan dosanya. Wala'iyadzubillah. Namun karena maha sayangnya Allah kepada kita, sebaliknya siapa yang beramal saleh Allah akan lipat gandakan juga untuk kita di 4 bulan mulia ini. Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram dan Rajab. Bahkan di luar 4 bulan ini
maha sayangnya Allah kepada kita hambanya yang beriman, Allah kan juga lipat gandakan itu dalam Al-Quran. Man jaa bil hasanati falahu asyru amsalihah. Siapa yang mengamalkan satu kebaikan, Allah lipat gandakan 10 minimal. Itu di luar bulan yang 4 ini. Maka bagaimana ketika di 4 bulan ini kita beramal soleh? Tentu Allah Ta'ala alam bisawab. Kita berharap Allah lipat gandakan berlipat-lipat kali ini. Nah, dari sini tidak ada terlarangnya untuk kita memuliakan Rajab, bahkan inilah perintah. Dan memuliakan Rajab adalah dengan amal soleh, tinggalkan maksiat. Dan meninggalkan maksiat secara detail Allah sampaikan, fala tazlimu fihinna anfusakum. Jangan kalian berbuat dosa maksiat di 4 bulan itu, termasuk jangan maksiat di bulan Kalau jangan maksiat karena Allah lipat gandakan dosanya, kata Ibnu Abbas, maka sebaliknya lakukanlah amal saleh dan nanti Allah akan lipat gandakan juga pahala untuk kita. Cuman para ikhwah sekalian, untuk beramal saleh berharap Allah lipat gandakan pahala tadi, kembali ke bagaimana kita untuk mencontoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau a'budan nas, beliau hamba Allah yang paling ahli ibadah. Maka jangan bayangkan bahwa beliau di bulan Rajab enggak ibadah. Memuliakan Rajab maka Rasulullah rajin ibadah. Udah, itu aja. Dengan itu maka kita semangat juga untuk termotivasi beribadah sebanyak-banyaknya di bulan Rajab. Sekalipun tidak kita baca apa yang berseliweran tadi, hadis-hadis mengenai fadilah bulan Rajab. Karena pertanyaannya sahih ataukah tidak, kan di situ pertanyaannya tadi ya. Yang karena kita juga membaca, saya pun kemudian mendapatkan itu dari beberapa ikhwah. Ya, saya bacakan di sini banyak sekali ya. Man shoma min syahri haramil khamis wal jum'ah wa sabat lahu ibadah sab'ami'ah sanah. Siapa yang berpuasa di bulan-bulan haram, yakni di hari Kamis, Jumat dan Sabtunya, maka ditulis baginya ibadah 700 tahun. Ada lagi hadis di surga, inna fil jannah nahran, ada sungai yuqadu lahu Rajab. Ya, ada sungai di bulan di hari akhirat nanti yang disebut dengan sungai namanya Rajab. Ya, ma'uhu abyad minal laban. Airnya lebih putih daripada susu, wa ahla minal asal, lebih manis daripada madu. Man shoma yauman min Rajab, siapa yang berpuasa 1 hari jadi bulan Rajab, saqahallahu min dzalika nahar, Allah akan berikan dia minum dari air sungai Rajab tadi kita. Sehari aja. Ya. Baik. Nah, hadis-hadis ini bagaimana? Ya, para ikhwah sekalian yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, saya nasihatkan untuk kita ke kitab yang sangat baik sekali dan telah dikaji oleh para ulama, karena tidak bidang saya menjawab ini hadis dhaif apakah tidak. Kita merujuk ya kepada para ulama yang kompeten dalam bidang hadis ini. Ya, kita tidak bisa kemudian mengatakan ini dhaif, ini sahih, ini hasan, ya. Tapi ini hanya bidangnya para ulama hadis, al-muhaddisun. Nah, ulama hadis yang sangat terkenal bahkan digelar dengan al-hafidh. Dan kalau dalam kitab-kitab yang kita baca berkata al-hafidh, itu biasanya Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah ta'ala al-hafidh. Ya, beliau yang memiliki Bulughul Maram, beliau yang menuliskan Fathul Bari, ya, Masya Allah, dan kitab-kitab hadis yang lainnya. Ya, saya tunjukkan kepada para ikhwah sekalian buku beliau mengenai ini. Beliau menamakannya dengan Tabyinul Ajab. Tabyinul Ajab bima warada fi syahri Rajab. Penjelasan yang ajab, yang menarik, bahkan mungkin yang katakanlah kalau bahasa kita yang fantastis, yang mencengangkan, yang mengagumkan, bima warada fi syahri Rajab, terhadap hadis-hadis yang muncul, yang ada, yang diriwayatkan mengenai bulan-bulan Rajab. Masya Allah. Ya, di dalam kitab ini beliau udah singgung itu tepatnya di halaman ke-30. Ya, di halaman yang ke-30. Ya, alhamdulillah dah kita pelajari ini. Man shoma ya min kulli syahri haram, siapa yang berpuasa di setiap bulan haram, al-khamis, hari Kamisnya, al-jumu'ah, di hari Kamis setiap bulan yang 4 haram tadi termasuk Rajab, wasabat, dan hari Sabtunya, apa kata beliau? Kutibat lahu ibadah sab'ami'ah sanah, dituliskan baginya pahala puasa 700 tahun. Ya, apa kata beliau dalam hadis, dalam kitabnya ini? Ya, sanaduhu du'afa, ya, wa majahil. Para periwayat sanad ya hadis ini adalah periwayat dhaif,
Bukan cuma dhaif satu orang, du'afa banyak dhaif-dhaifnya, para ulama-ulama perawinya dhaif, wa majahil dan yang juga majhul yang tidak diketahui identitasnya. Sudah jelas ya? Ini dari Al-Imam Al-Hafidz Ibnu Hajar. Ya. Kemudian wa ammal ahadits al-wardah fi fadli Rajab aw fadli siyami aw siyamu syai'in minhu sharihah fahiya ala qismain dha'ifah wa mawdu'ah. Adapun hadis-hadis yang diriwayatkan mengenai keutamaan bulan Rajab atau keutamaan puasanya, au siyami syai'in minhu, atau sesuatu puasa yang ada di dalam bulan Rajab itu, sharihah, maka sangat jelas, fahiya ala qismain, hanya terbagi kepada dua macam hadis saja. Dhaifah, satu apakah hadis dhaif, atau yang kedua maudhu'ah, palsu. Ya. Wa nahnu nasuku dhaifah, dan kami banyak menemukannya bahwa tidak pernah sampai maudhu', tapi kebanyakan yang beliau sampaikan di dalam kitab Tanbihul Ajab ini adalah dhaifah. Ya. Para ikhwan sekalian, termasuk hadis tadi, inna fil jannati naharan yuqalu lahu Rajab. Tadi ya, di surga ada sungai yang diberi nama Rajab. Siapa yang puasa satu hari aja di bulan Rajab, Allah akan berikan dia minum dari air sungai tersebut, air yang putihnya lebih putih daripada susu, lebih manis daripada madu. Apa komentar beliau? Ya, Masya Allah, secara ringkas di sini kata beliau rahimahullahu taala, ya, saya sampaikan secara ringkas saja. Fal isnadu dhaifun fil jumlah. Secara ringkas beliau sampaikan pertama ucapan-ucapan ulama hadis. Ya, tidak perlu saya sampaikan di sini, keterbatasan waktu. Fal isnad dhaif fil jumlah. Fil jumlah artinya secara ringkas, intinya alhasil sanadnya apa? Dhaif. Ya. Lakin la yatahayya al-hukm alaihi bil wad'. Maka tetapi ya tidak kemudian kita hukumi secara maudhu', ya. Dia dhaif. Dan hadis yang satunya lagi juga disampaikan beliau dalam kitab kita ini. Tapi para ikhwah sekalian yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, na'am, ala kulli hal, dalam hal ini kita sudah mendapatkan keterangan dari ulama al-hafidz, yakni al-hafidz Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah, ya. Jadi perkaranya kalau udah tahu hadis itu dhaif, pertanyaan berikutnya, diamalkan boleh tidak, kan begitu. Ketika tadi membahas tentang puasanya, tidak pun ada fadilah yang seperti itu, kita dianjurkan banyak berpuasa di bulan Rajab. Maka ringkasnya bukan karena motivasi hadis dhaif tadi. Selesai itu sudah kita serahkan ke ulama-ulama hadis. Bahkan ada ulama hadis satu lagi, Al-Imam Ibnu Rajab Al-Hambali, dalam kitabnya Lataiful Ma'arif juga sampaikan hal yang senada. Dhaif itu. Tidak ada keutamaan dalam hadis satu hadis pun. Kalau tadi Imam Ibnu Hajar hanya membagi dua. Kalau nggak dhaif, maudhu', keutamaan bulan Rajab. Ini bukan kita yang bicara, ulama hadis. Nah, pertanyaan berikutnya tadi, masalahnya kalau diamalkan boleh tidak? Yang mengamalkannya, kalau puasa silakan puasa sebanyak-banyaknya, bahkan pun di bulan Rajab ini. Maka kita perlu ya ke kitab satunya lagi, ya, yakni kitab Lataiful Ma'arif. Ya, ini pembahasan fima al-limawasim al-am min al-wazaib, tentang wazaib, wajibah, rutinitas harian, ya, yang dianjurkan untuk kita amalkan di setiap musim-musim dalam setahun. Ini kitab beliau ini. Nah, pembahasan tentang bulan Rajab ini beliau sampaikan di halaman apa? Di halaman 220-nya, ya. Di sana beliau rahimahullahu taala sebutkan wa min ahkami Rajab, tentang hukum-hukum Rajab, ya. Ma warada fihi minas shalah wa zakah wa siyam wal i'timad. Paling tidak amalan yang kita boleh lakukan adalah sholat, tentu kalau apalagi yang wajib, yang sunnah sebagaimana biasa, ya. Kemudian zakat, puasa, i'timar, yakni umrah, ya. Beliau kaji sampai satu-satu. Fa amma sholah. Nah, sholat dulu ya. Secara khusus dilakukan di bulan Rajab. Falam yasih fi syahri Rajab sholat makhsusah. Tidak ada satupun hadis yang sahih mengenai sholat di bulan Rajab secara salat khusus, salat yang khusus. Naqtas bihi, yang kita boleh khususkan, tidak ada. Satu pun tidak ada. Wal ahadits al marwiyah fi fadli salatir raghaib, dan hadis yang kita
mungkin pernah dengar tentang keutamaan salat raghaib fi awwali lailah Jumu'ah min syahr Rajab, di malam Jumat pertama bulan Rajab, berarti tadi malam. Tadi malam ini kan Rajab pertama di bulan malam Jumat pertama bulan Rajab. Itu ada yang mengamalkan raghaib, salat raghaib namanya. Dan ini dikecam oleh Al-Imam Ibn Rajab, bahkan Al-Imam An-Nawawi Asy-Syafi'i rahimahullah. Salat raghaib ini kata beliau, Imam Nawawi termasuk Imam Ibn Rajab, apa kata beliau di sini? Ya, kadzibun wa batilun natasih. Dusta, batil, tidak sahih, wa hadhi shalah bid'ah inda jumhuril ulama. Ini salat adalah salat bid'ah menurut mayoritas ulama. Bahkan tadi Al-Imam An-Nawawi Asy-Syafi'i sendiri mengatakan salat raghaib itu bid'ah. Ya. Kok ada salat bid'ah, padahal kalau salat kan dapat pahala. Nah, ini harus kita rubah gaya berpikir kita, bukan siapa yang beramal semakin banyak amal pasti dapat pahala. Ulama udah menyampaikan. Jadi dalam kitab-kitab mazhab Syafi'i pun tidak begitu asing sebenarnya istilah bid'ah ini. Salat raghaib diantaranya dibid'ahkan Al-Imam An-Nawawi Asy-Syafi'i rahimahullahu taala. Ada lagi kemudian siam. Tadi salat ya, pertama kemudian siam. Maka tidak sahih juga satu hadis pun, ya ini sebagaimana kata Imam Ibnu Hajar ya. Maka karena apa? Karena hadisnya dhaif. Namun yang perlu kami ingatkan, ketika kita puasa secara umum silahkan. Saya sebutkan waqad kana ba'du salaf, ini di halaman 229. Sebagian ulama salaf yasumul asyharul hurum kullaha. Ulama salaf sebagian mereka puasa di bulan haram, seluruh bulan haram itu mereka puasa seluruhnya. Masya Allah ya. Minhum, ini diantara ulama salafnya Ibnu Umar, Hasan Al-Basri, Abu Ishaq As-Sabi'i. Bahkan Imam As-Sawri mengatakan al-asyhurul hurum ahabbu ilayya an asum. Bulan-bulan mulia yang 4 ini, Rajab, apalagi tadi? Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram. Kata Ibnu As-Sawri rahimahullah, aku sangat suka sekali untuk berpuasa di 4 bulan ini. Ibnu Umar, Hasan Al-Basri, Abu Ishaq. Ya. Namun kemudian ya tidak menutup kemungkinan ada ulama salaf yang lain tidak seperti itu. Saya sebutkan. Ini di halaman berikutnya 230. Wa ani bin Abbas annahu kariha ayyusam Rajab kullah. Nah, sebaliknya Ibnu Abbas memakruhkan puasa Rajab, seluruh Rajab. Semua, enggak ada peri-perinya, libur-liburnya. Ya. Jadi dari sini ada ikhtilaf para sahabat ya. Ala kulli hal ketika kita memperbanyak shaum, salah tidak di Rajab? Tidak. Keumuman hadis Ibnu Abbas tadi, Allah akan lipat gandakan pahala ki. Tapi syaratnya apa? Jangan karena hadis dhaif tadi. Jadi selesai ada masalah, enggak begitu kemudian kita permasalahkan dalam hal puasanya ini. Ya. Allah alam bisawab, dan ada tentunya nasihat-nasihat para ulama ya tentang ini sangat amat banyak ya. Maka insyaallah dari jawaban ini mudah-mudahan bisa cukup untuk kita sama-sama mengetahui. Pertanyaannya hadisnya bagaimana, sahih apakah tidak? Ulama ya minimal 2 al-hafidh, apakah Ibnu Rajab, apakah al-hafidh Ibnu Hajar mendhaifkan hadis-hadis ini ya. Kemudian secara pengamalan kami sampaikan silahkan diamalkan secara umum. Secara umum bulan Rajab adalah amal untuk kita banyak ibadah, berharap sebagaimana kata Ibnu Abbas, Allah lipat gandakan pahala kita insyaallah biiznillah taala. Allah alam bisawab.